bioteknologi konvensional yang berbahan tape ketan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Anastasia Sakasadewa, saya Soil. Saya Keiza Fitriani dan ada satu teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Eza Ibu. You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends, but I got to just say yes, you did. Know what you like, colors and pens, slide out to the night. Pengertian bioteknologi konvensional sudah dikenal manusia sejak ribuan tahun lalu. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur untuk menciptakan produk atau jasa. Sejarah bioteknologi konvensional. Yang pertama, bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi melakukan pengembangbiakan ternak secara selektif artifisial pada tahun 8000 sebelum Masehi. Yang kedua, bangsa Cina menemukan pengolahan susu yang difermentasikan menjadi yogurt dan keju pada tahun 4000 sebelum Masehi. Yang ketiga, komunitas pertanian pertama menggunakan proses biologis mikroorganisme untuk mengawetkan susu, membuat roti, dan menghasilkan minuman beralkohol. Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme pada tahun 1857. Alexander Fleming menciptakan antibiotik penicillin untuk mengobati penyakit kulit. Peneliti Amerika Serikat membuat insulin dengan menggunakan bakteri yang terdapat pada usus besar pada tahun 1978. Contoh-contoh bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama ada pembuatan keju, tempe, oncom, bir, dan juga roti. Lalu pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas baru. Lalu ada pemuliaan dan reproduksi hewan. Lalu yang terakhir ada membuat tape dengan cara menaburkan ragi pada permukaan akar singkong. Bioteknologi konvensional tape ketan adalah proses pembuatan tape ketan yang memanfaatkan mikroorganisme secara langsung tanpa rekayasa. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari cara menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa. Tape ketan merupakan makanan fermentasi tradisional yang berbahan dasar beras ketan. Proses fermentasi tape ketan melibatkan aktivitas mikroorganisme yang mengubah sifat bahan pangan. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah jenis Homir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Cara membuat tape ketan: rendam beras ketan selama kurang lebih 24 jam, masak beras ketan hingga menjadi tanak. Dinginkan beras ketan, taburi beras ketan dengan bubuk ragi sedikit demi sedikit hingga merata. Tutup rapat agar fermentasi berlangsung dengan baik. Diamkan selama 2-3 hari dalam tempat tertutup. Tape ketan siap untuk dikonsumsi. Langkah pertama yaitu tuangkan beras ketan ke dalam wadah atau baskom. Langkah kedua, cuci beras ketan hingga bersih. Langkah ketiga, rendam beras ketan selama 1 jam, setelah itu buang air rendamannya.
Langkah keempat, pindahkan serat ketan ke dalam panci selama 15 menit dan jangan lupa diaduk hingga rata. Langkah kelima, setelah direbus, pindahkan ke dalam wadah lain, lalu dikukus. Lalu langkah yang keenam, setelah dikukus, pindahkan ke dalam wadah yang bersih, lalu dinginkan. Langkah ketujuh, haluskan 2 butir ragi. Langkah ke-8, tuangkan ragi yang sudah dihaluskan, lalu aduk hingga merata. Langkah ke-9, bungkus ketan ke dalam daun pisang. Langkah ke-10, kukus ketan selama 15 menit. Setelah dikukus, masukkan ke dalam toples dan diamkan selama 2-3 hari. Ringkasan praktek bioteknologi konvensional pembuatan tape ketan. Praktek bioteknologi konvensional pembuatan tape ketan telah berhasil dilakukan. Proses ini memanfaatkan fermentasi alami oleh mikroorganisme, terutama jamur Saccharomyces cerevisiae dan Rhizosphoraceae yang terdapat dalam ragi tape. Keberhasilan dalam praktek ini ditandai dengan terbentuknya tape ketan yang memiliki rasa manis, tekstur yang baik, dan juga aroma khas tanpa adanya tanda-tanda terkontaminasi kegagalan dalam fermentasi, seperti bau tidak sedap atau tekstur yang terlalu lembek. Hal ini membuktikan bahwa teknik bioteknologi konvensional dalam pembuatan tape ketan dapat diterapkan dengan baik untuk menghasilkan produk yang berkualitas.